Yang kami hormati Bapak dosen kami untuk mata kuliah operating system kelas LN01, Bapak Muhammad Ihsan Arif Nur Hakim, serta penonton semua teman-teman kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan VMware tutorial. Kami dari kelompok 6 kelas LN01 operating system. Kelompok kami terdiri dari 6 member. Yang pertama ada Andra Hairunisa Dwi Putri, lalu yang kedua Anissa Amalia Putri, ketiga Delvin, keempat Dian Janati Kusuma, kelima Lisya Laksmana Mulyana, serta yang terakhir Selika Anjani Putri Satiti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi tutorial dari VMware yang telah kami buat. Berikut penjelasan kami, terima kasih. Berikut penjelasan untuk definisi virtual machine atau VM. Virtual machine atau VM adalah perangkat lunak yang mensimulasikan komputer fisik, memungkinkan sistem operasi atau OS dan aplikasi bekerja seolah-olah berjalan pada perangkat keras sebenarnya. VM beroperasi di atas perangkat keras fisik melalui lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor atau virtual machine monitor (VMM). Pada virtual machine ini terdapat dua komponen utama, yaitu hypervisor yang berfungsi mengelola dan mengalokasikan sumber daya perangkat keras ke VM. Lalu yang kedua adalah virtual hardware yang berfungsi menyediakan komponen perangkat keras virtual seperti CPU, RAM, dan penyimpanan untuk setiap VM. Selanjutnya penjelasan mengenai awal mula kemunculan VM atau virtual machine. Pada tahun 1960-an, IBM atau International Business Machine mengembangkan teknologi virtual machine untuk memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu komputer fisik. Lalu, pada 1970-an, teknologi virtualisasi ini berkembang untuk mendukung akses simultan oleh banyak pengguna pada satu sistem komputer. Lalu, dilanjut pada tahun 2000-an, di mana virtualisasi mulai populer seiring penerapannya di pusat data dan lingkungan server, meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Pada saat ini, virtualisasi terus berkembang dan diadopsi secara luas, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga skala pusat data global dan perusahaan besar. Selanjutnya, cara menjalankan virtual machine. Yang pertama, pembuatan virtual machine. Hypervisor membuat lingkungan virtual termasuk CPU virtual, memori, disk, dan perangkat jaringan virtual. Setiap VM memiliki konfigurasi perangkat keras virtualnya sendiri, seperti juga inti pada CPU, RAM, kapasitas disk, dan yang lain-lain. Yang kedua, ada konfigurasi resource. Hypervisor membagi sumber daya fisik dari host dan mendistribusikannya ke VM. Misalnya, jika kalian memiliki laptop 8 GB RAM, kita bisa ngealokasiin 4 GB-nya untuk VM. Yang ketiga, booting dan eksekusi. Saat VM dijalankan, hypervisor akan membuat bootloader dari sistem operasi menggunakan file ISO dan disk virtual. Sistem operasi berjalan seolah-olah memakai perangkat keras, tapi semua instruksi diteruskan ke hypervisor. Yang keempat ada manajemen input-output. Hypervisor menangani komunikasi input-output antara VM dan perangkat keras host. Contohnya ketika kita nyimpen file di VM, operasi tersebut diterjemahkan oleh hypervisor jadi operasi pada penyimpanan fisik di host gitu. Yang kelima ada isolasi dan keamanan. Setiap VM berjalan terisolasi dari sistem utama dan VM lainnya. Jika terjadi kerusakan pada salah satu VM, sistem host tetap aman. Selanjutnya, kegunaan virtual machine. Yang pertama, eksperimen dengan sistem operasi yang berbeda. Menguji berbagai operasi sistem tanpa mengubah sistem utama laptop. Seperti jika kita ingin menguji di software Mac, sedangkan kita memakai Windows, kita bisa menggunakan virtual machine. Yang kedua, keamanan. Mengisolasi aktivitas berisiko seperti menjalankan file yang tidak dikenal atau perangkat lunak berbahaya tanpa membahayakan sistem utama.
Yang ketiga, pengembangan dan pengujian aplikasi. Menguji aplikasi pada berbagai lingkungan operating system seperti Windows, Linux, Mac dengan mudah. Yang keempat, simulasi dan pelatihan. Digunakan dalam pelatihan IT untuk mempelajari jaringan, server, atau konfigurasi sistem. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Memisahkan tugas tertentu pada lingkungan kerja virtual tanpa mengganggu sistem utama. Yang keenam, pemulihan data. Menjalankan VM sebagai pengganti untuk memulihkan data dari backup atau memverifikasi compatibility dari file. Yang ketujuh, menghemat biaya di hardware. Menjalankan banyak server virtual di satu perangkat fisik mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan atau device tambahan. Pada tutorial ini, kelompok kami akan menggunakan VMware Workstation. VMware Workstation adalah perangkat lunak hypervisor tipe 2 yang digunakan untuk virtualisasi desktop. Virtual machine ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu hardware. Aplikasi ini adalah aplikasi dengan lisensi berbayar, tetapi tersedia juga opsi uji coba gratis, sehingga pengguna bisa mengeksplorasi fitur utama sebelum memutuskan untuk membeli lisensi penuh. Perangkat lunak ini juga kompatibel dengan platform seperti Windows dan Linux, sehingga dapat menjadi pilihan yang sangat baik bagi para profesional yang bekerja di lingkungan pengembangan multiplatform. VMware Workstation juga menawarkan kinerja yang sangat baik, bahkan untuk aplikasi yang memerlukan sumber daya komputasi tinggi. Karena kinerjanya yang sangat baik, VMware ini cocok digunakan untuk tugas-tugas berat seperti pengembangan perangkat lunak, application testing, serta simulasi lingkungan yang kompleks. Dengan pengelolaan sumber daya yang efisien, pengguna juga dapat merasakan kinerja yang konsisten meski sedang menjalankan beberapa virtual machine secara bersamaan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari VMware Workstation. Yang pertama, performanya tinggi. VMware Workstation ini menawarkan kinerja yang sangat baik, bahkan saat menjalankan beberapa mesin virtual sekaligus, sehingga VMware ini cocok untuk tugas berat seperti pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Kedua, fitur canggih. VMware memiliki fitur snapshot yang dapat menyimpan status sistem, fitur cloning yang dapat menduplikasi virtual machine, dan juga fitur Virtual Network Editor yang memungkinkan konfigurasi jaringan yang fleksibel ke mesin virtual. Ketiga, dukungan grafis superior. VMware ini mendukung DirectX dan OpenGL, sehingga kualitas aplikasi grafis insentif tetap bagus dan dapat berjalan lancar. Keempat, terintegrasi dengan kontainer. VMware Workstation ini mendukung Docker dan Kubernetes yang dapat mempermudah pengelolaan dan pengujian aplikasi berbasis kontainer dalam lingkungan virtual. Yang terakhir, keamanannya tinggi. VMware Workstation ini dilengkapi dengan enkripsi virtual machine dan secure boot yang dapat melindungi data dan mencegah perangkat lunak berbahaya. VMware Workstation juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah yang pertama, membutuhkan sebuah daya sistem yang lebih besar dibandingkan opsi lain. VMware Workstation cenderung membutuhkan spesifik perangkat keras yang lebih tinggi untuk berjalan dengan optimal, karena aplikasi ini memanfaatkan banyak memori RAM, prosesor, dan penyimpanan, terutama ketika menjalankan beberapa virtual machine sekaligus atau menjalankan aplikasi berat di dalam virtual machine. Yang kedua, lisensi berbayar dan tidak ada versi gratis selain masa trial. VMware Workstation hanya menawarkan masa trial gratis untuk waktu yang terbatas. Setelah periode trial berakhir, pengguna harus membeli lisensi untuk melanjutkan penggunaannya. Yang ketiga, lebih rumit digunakan untuk pemula dibandingkan VirtualBox. Interface dan pengaturan VMware Workstation dirancang dengan fokus pada pengguna profesional, sehingga hal tersebut dapat membingungkan pemula. Yang keempat, bergantung pada sistem operasi host, dengan fleksibilitas lebih rendah dibandingkan hypervisor tipe 1. VMware Workstation ini adalah hypervisor tipe 2, yang berarti ia berjalan di atas sistem operasi host seperti aplikasi biasa. Kinerjanya bergantung pada stabilitas dan sumber daya dari sistem operasi host tersebut, sehingga fleksibilitasnya lebih rendah dibandingkan tipe 1 yang kebalikannya. Dan yang terakhir, dukungan untuk macOS terbatas karena memerlukan VMware Fusion. VMware Workstation secara resmi tidak mendukung macOS sebagai sistem operasi host. Untuk menggunakannya, pengguna macOS harus menggunakan produk terpisah
bernama VMware Fusion untuk menjalankan virtualisasi. Konklusi yang kami dapatkan adalah VMware Workstation ini adalah salah satu software virtualisasi terbaik saat ini yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembang. Hypervisor tipe 2 ini menawarkan kinerja yang luar biasa, didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal dan dukungan grafis 3D yang baik. Beragam fitur unggulan seperti kemampuan untuk menyimpan snapshot, cloning mesin virtual, enkripsi data, dan konfigurasi jaringan yang fleksibel, menjadikannya alat andalan dalam berbagai skenario profesional. Meskipun pengguna harus beradaptasi dengan proses yang lebih rumit dan harga lisensi yang tidak murah, VMware Workstation ini memiliki keunggulan dalam hal fitur premium dan performa yang lebih stabil dibandingkan dengan VirtualBox. Oke, sekarang saya bakal bikin tutorial cara pakai VMware Workstation. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah membuat virtual machine dan menginstal OS Linux dengan distribusi Debian sebagai contoh. Sebelum mulai, pastiin kalian udah nginstal VMware-nya dan file ISO Debian 12-nya yang bisa didapetin dari website masing-masing ya. Oke, jadi di sini ada beberapa fitur utama di VMware, ada Create New, Open a Virtual Machine, sama Connect to Server. Di sini kita langsung aja buat VM-nya. Jadi langkah pertama itu klik tombol Create New. Terus kita bakal menggunakan wizard ini untuk mengatur virtual machine-nya. Di sini saya pilih option Typical untuk pengaturan yang disarankan, terus Next. Terus pilih Installer Disk Image File dan cari file ISO Debian yang udah kita siapin di download. Nanti pas dia dipilih bakal muncul di bawahnya kayak apa yang kedetek gitu. Terus klik Next. Kemudian kita bisa beri nama virtual machine-nya dan kayak tentuin lokasi tempat penyimpanannya. Misalnya di sini saya namainnya sebagai Debian VM. Terus kita atur aja ukuran virtual disk-nya, misalnya di sini 20 GB. Untuk option store-nya juga saya pakai default-nya aja, yaitu split virtual disk into multiple files. Di sini ada kayak dikasih tahu recommended size-nya juga, jadi bisa diikutin mungkin. Nah, di bagian ini kalian bisa customize hardware dari virtual machine yang diinginkan. Jadi misalnya memori yang mau diubah, RAM-nya, terus prosesornya, jumlah core-nya, CD, DVD-nya, network adapter, dan lain-lain. Pokoknya disesuaikan aja sesuai sama kebutuhan virtual machine-nya. Di sini aku nggak ganti apa-apa, jadi pakai default-nya aja. Habis itu klik Finish. Nah, setelah itu menu boot Debian tuh bakal muncul. Jadi kalian tunggu aja di sini sampai dia itu muncul menu boot yang kayak gini. Jadi saya di sini pilih graphical install. Habis itu tekan aja enter. Ini ditunggu aja. Nah, selanjutnya kalian bisa ikutin petunjuk instalasi aja sih. Jadi di sini aku pilih bahasa. Terus pilih location juga, di sini Indonesia. Terus pilih kayak keyboardnya gitu, untuk keyboardnya. Dan nanti dia bakal mulai nge-install si components-nya. Nah, setelah itu kalian bisa masukin aja untuk hostname dari sistemnya. Terus di sini untuk domain name-nya aku skip aja, langsung continue. Dan bikin root password. Nah, terus kita bisa membuat akun user dan passwordnya ya. Di sini aku pakai namaku aja dan buat password untuk nanti kayak kalau kita masuk ke laptop kan minta password buat nanti kayak gitu. Ini ada time zone lagi karena kita WIB ya, pilih yang Western. Nah, setelah itu untuk partition disknya pilih guided aja. Dan ini langsung di continue aja. Terus continue lagi.
itu klik yes, nanti dia bakal mulai installation-nya. Ini installation-nya emang agak lama ya, jadi ditunggu aja. Terus ini klik continue lagi aja. Ditanya country lagi, ya udah disesuaiin, terus continue lagi. Di bagian select and install software, di sini aku bakal pilih Genome aja defaultnya untuk desktop environment. Nah, setelah itu untuk group bootloader-nya pilih yes saja. Lalu nanti dia bakal bikin kayak finish the installation, dan harusnya nanti VM-nya bakal nge-restart sendiri pas installation-nya itu selesai. Pas udah finish, kalian bisa langsung klik continue aja, dan dia bakal langsung nge-reboot. Sampai sini kita sebenarnya udah selesai untuk install Debian-nya ya. Dan pas VM-nya itu bakal nge-reboot, pilih aja Debian. Habis itu tunggu. Kita tunggunya sampai si VM-nya itu udah muncul. Nah, di sini VM-nya itu udah muncul dan bisa dilihat usernya itu sesuai sama yang tadi kita masukin ya. Nah, dan dia minta password. Itu passwordnya harus sesuai sama yang kita masukin. Kalau misalnya contoh passwordnya salah, nanti bakal nggak bisa masuk gitu. Nah, nanti pas kalian udah masuk sebagai user, VM-nya ini udah benar-benar bisa dipakai. Dan untuk bisa dilihat kayak untuk initial setup-nya udah muncul, dan di bagian activities kalian juga bisa kayak ngelihat aplikasi-aplikasi aja yang tadi udah keinstall. Di sini aku contoh buka Firefox untuk nge-search. Misalnya virtual machine. Dan nanti hasilnya bakal langsung muncul kayak gini. Jadi untuk VM-nya udah benar-benar bisa digunakan. Jadi paling segitu aja dari kami. Terima kasih.